ya. Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Keren. Perkenalkan kembali saya Sheila selaku moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Keren Indonesia. Ya, teman-teman, kali ini Keren melaksanakan Techminar bertemakan Technology for Education in Digital Era. Teknologi pada dunia pendidikan merupakan aplikasi ataupun media yang dirancang secara modern ya dan dimanfaatkan sebagai teori dan juga praktek dalam pembelajaran. Dan tentunya akan kita bahas ya tuntas habis ya bersama panelis kita hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Yang pertama, oke, di sini ada Kak Yusuf Muarif Hidayat. Panelis berikutnya di sini ada Kak Irena ya, Kak Irena Kristaluturmas. Yang ketiga kita mau menyapa juga di sini ada Kak Hiskia Sasangka Jati. Ya, untuk itu kita langsung aja masuk ya ke sesi yang pertama. Kita akan mengundang di sini ada Kak Yusuf Muarif Hidayat selaku founder kelasimpian.com ya. Silakan Kak Yusuf. Oke, terima kasih. Kita bicara tentang di era digital, kita bicara lagi tentang dunia teknologi ya, perkembangan teknologi hari ini. Ya, ini kita akan bicara juga tentang bagaimana konsep teknologi itu di dalam dunia pendidikan khususnya. Di dalam pendidikan khususnya ya, yang kita harus tahu betul adalah bagaimana kita sadar apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tuju gitu. Nah, sehingga kita bisa memilah-milih dalam penggunaan teknologi yang sepatutnya, selayaknya. Ini yang patut kita sadari betul ya. Begitupun sama seperti kita memulai ingin melakukan sesuatu lah, mau presentasi, mau mengajar dan mau melakukan hal yang lain. Bagi saya, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa tahu, kita memahami betul tujuan dari kegiatan kita itu sendiri. Karena di dalam sebuah proses teknologi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bahwa kita bisa mendapatkan sumber belajar, pengembangan, pengelolaan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, tapi di dalam konsepnya produk ini, itu hanya memudahkan aktivitas kita di dalam tujuan pembelajaran misalnya. Salah satu keuntungan hari ini, bagi anak-anak sekolah khususnya ya, dia punya keleluasaan untuk mencari sumber belajar khususnya. Salah satunya apa? Di dalam dunia internet ya, dia bisa berselancar sepuasnya. Di lingkungan rumah, dia bisa mengeksplorasi seluasnya. Nah, itu adalah poin yang seharusnya kita bisa maksimalkan. Oke, mungkin ada yang resen nih, ada yang udah pengen bertanya apa gimana nih, silakan. Bagaimana strategi pemerintah kepada peserta untuk mendidik kepada peserta didik di dunia era digital? Apakah pemerintah mengadakan penyuluhan atau bagaimana? Terima kasih. Nah, sebenarnya gini, kalau saya sendiri ya, saya nggak mau ribet misalnya dengan situasi eksternalnya. Kenapa saya nggak mau ribet dengan eksternalnya? Karena segala sesuatu itu bisa diciptakan sedemikian rupa dari internalnya, yaitu dari diri kita sendiri gitu. Jadi mau sehebat apapun program yang diberikan oleh pemerintah, bagi saya itu belum juga tentu berhasil ketika misalnya kita internalnya juga belum bisa maksimal gitu misalnya gitu. Maksudnya bukannya tidak terlalu peduli, tapi bagi saya yang yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai internalnya ya kan sebagai individu bisa sangat memaksimalkan, mengeksplorasi berdasarkan tujuan-tujuan yang kita ingin capai gitu. Seringkali kita di dalam situasi hari ini banyak pertanyaan yang muncul misalnya bagaimana teknologi dapat mempermudah pembelajaran jarak jauh ya kan. Itu salah satu upaya untuk bisa meningkatkan literasi digital hari ini teman-teman, khususnya anak-anak juga ataupun siapapun itu. Yang jadi PR kita hari ini perkembangan teknologi sangat cepat ya kan. Yang saya khawatirkan adalah apa? Kesiapan kita nih sebagai individu untuk bisa menyikapi perkembangan zaman yang cukup cepat juga. Mungkin itu aja, Kak. Thank you Kak Yusuf untuk insight-nya ya hari ini ya, luar biasa. Sama-sama. Kita langsung aja mengundang ya, yang kedua ini ada Kak Airin Kristaluturmas ya, selaku CEO ya, of Teach Inspire Indonesia dan juga guru sekolah dasar ya. Langsung saja kita panggilkan dia Kak Airin, selaku CEO of Teach Inspire Indonesia. Silahkan Kak Airin. Oke, thank you Kak Sheila. Halo, sekali lagi selamat siang rekan-rekan semua. Oke, nah teman-teman, memang terlepas dari kita mengajar saat ini entah di kota yang besar ataupun kita di daerah ya,
memang untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran itu menjadi sebuah kebutuhan. Buat saya pribadi, kenapa sih kita sebagai guru nih harus mulai terbiasa dan secara intensional mengintegrasikan nih teman-teman teknologi dalam pembelajaran? Buat saya setidak-tidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama, kira-kira tahun 2030 nanti pekerjaan seperti apa yang perlu nih dipunyai oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara ini. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, memang sama seperti negara-negara yang lain, banyak sekali pilihan-pilihan pekerjaan baru yang memang berurusan sama teknologi digital gitu ya. Ada digital marketing gitu ya, ada digital content creator, ada analis untuk data-data big data gitu ya. Kemudian yang kedua, memang anak-anak kita saat ini siswa-siswa memang hidup di dunia digital, di era digital ya. Kita punya tanggung jawab nih sebagai pendidik untuk bagaimana menyesuaikan pengajaran kita dengan perkembangan dan dengan dunia yang anak-anak kita ini sekarang ada di dalamnya gitu teman-teman. Dan alasan ketiga, teman-teman sudah familiar ya, pandemi mau nggak mau kita harus banyak sekali teman-teman di daerah walaupun kita terkendala dengan sinyal, terkendala dengan anak-anak yang nggak punya gadget banyak di rumah untuk bagi sama dia dan orang tuanya gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus siasati gimana caranya tetap menyediakan pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita, memanfaatkan kekuatan teknologi. Hal kedua yang saya ingin sharingin ke teman-teman, apa saja hal yang bisa kita gunakan atau kita bisa lakukan dengan teknologi dalam pendidikan. Berbicara tentang teknologi di dalam pendidikan itu bukan hanya berbicara tentang tools atau teknologi apa yang kita pakai. Bukan hanya tentang itu ya, tetapi ketika kita mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan, dalam proses belajar, sama dengan yang dikatakan Kak Yusuf tadi, kita harus benar-benar mikirin apakah alat yang kita pakai ini, platform yang kita pakai ini, teknologi yang kita gunakan ini, menambah atau membawa value ya atau makna yang berbeda terhadap pembelajaran. Mungkin ada guru atau pengajar gitu ya yang pakai berbagai jenis aplikasi dalam mengajar. Tetapi interaksinya dengan anak-anak masih satu arah gitu ya, masih lebih gurunya yang ngasih materi. Bentuk-bentuk tugasnya masih kalau kita bilang low order thinking skill gitu ya, memacu kemampuan berpikir anak di level rendah. Misalnya oke, kita pakai untuk tugas, tapi tugas-tugasnya untuk apa? Untuk menyebutkan, untuk menjelaskan, sebatas itu gitu. Tapi ada teman-teman yang saya temui di daerah yang mereka komunikasi dengan anak untuk pembelajaran jarak jauh memang hanya menggunakan WhatsApp. Tetapi teman-teman, aktivitas belajarnya itu benar-benar dirancang, anak-anak itu eksplorasi, anak-anak itu menciptakan sesuatu, anak-anak itu menganalisa sesuatu gitu. Jadi memang ketika kita mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, teman-teman, kita tidak hanya boleh sampai pada titik, oh saya sudah tahu nih banyak teknologi untuk dipakai. Karena yang paling penting adalah pedagoginya. Gimana nih kita pakai teknologi-teknologi ini untuk pembelajaran yang bermakna. Seperti tadi kata Kak Yusuf. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk pendekatan yang menyeluruh terhadap pendidikan. Enggak hanya soal kognitif, apa yang kita pelajari, apa yang kita paham, apa yang kita hafal, tetapi bagaimana kita membangun relasi jarak jauh dengan anak, kita merawat perkembangan sosio-emosionalnya anak menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, gimana nih kita memilih, satu aja ya, saya cepat aja, gimana saya memilih teknologi yang tepat yang digunakan untuk pembelajaran. Satu kuncinya, less is more, lebih sedikit, lebih banyak. Dalam artian gini, kenali kondisi keluarga, murid di sekolah kita, di kelas kita, kenali kesiapan kita sebagai institusi pengajar, sebagai sekolah, sebagai guru-guru di dalamnya gitu ya. Kenali juga kesiapan-kesiapan lainnya, misalnya internet, dan kemudian kita pilih mana yang memang sesuai gitu. Dan juga kita eksplorasi fiturnya, mungkin pakai satu teknologi aja, mungkin hanya pakai Zoom,
Tapi teman-teman bisa kayak tadi berinteraksi dengan anak, minta mereka kasih reaksi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagi teman-teman. Luar biasa, terima kasih untuk insight-nya ya di sini. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, nggak kalah menarik ya teman-teman. Di sini nanti akan ada Kak Hizkia Sasangkajati selaku Creative Manager dari Paideia Educational Solutions ya. So langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Hizkia. Silahkan Kak Hizkia. Oke, thank you Mbak Sela ya. Nah, saya mau berangkat dari report yang dilaporkan oleh World Bank Group gitu ya. Ini report yang dilaporkan oleh World Bank bahwa dari tahun 2000-an sampai tahun 2018-an gitu ya, kita mengalami pertumbuhan gitu ya di sektor edtech gitu. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tertarik untuk masuk ke dunia edtech gitu. Tapi kalau di sini teman-teman bisa melihat ya, lonjakannya itu kan di 2013 gitu ya. Di 2013 terjadi lonjakan, banyak new firm nih, perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke dunia edtech, tapi secara rata itu justru mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Nah, ini unik ya. Nanti kita akan coba lihat nih kenapa gitu ya. Di lain sisi gitu ya, penetrasi edtech ini sendiri juga masih terkonsentrasi di DKI Jakarta. Bahkan rasionya itu lebih tinggi dibanding seluruh edtech yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi pengguna edtech atau coverage dari edtech yang ada di Indonesia itu masih sangat terkonsentrasi di ibu kota kita. Nah, itu memang masih menjadi PR yang sangat besar dan nggak gampang untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Dan ini nggak bisa dikerjakan sendiri, pemerintah pun nggak bisa sendirian. Nah, dari reportnya si World Bank Group ini, Indonesia itu sebenarnya kalau secara akses pendidikan, ini good news-nya ya, secara akses pendidikan Indonesia itu sebenarnya sudah meningkat cukup signifikan soal progresnya untuk meningkatkan akses pendidikan tadi. Sudah cukup naik signifikan. Tetapi berita buruknya adalah walaupun akses pendidikan itu sudah semakin merata dan cukup naik signifikan gitu ya, tapi secara outcome-nya, kalau kita bicara outcome ya mungkin angka PISA-nya gitu lah ya, itu kita masih cenderung masih low. Nah, berarti kan artinya ada proses di dalam yang masih belum maksimal nih, sehingga output yang dihasilkan juga akhirnya belum maksimal. Nah, ditambah salah satu hal yang menarik juga dari dunia edtech di Indonesia itu adalah ya mayoritas edtech itu memang mengarahnya ke student gitu ya, dan memang karena student itu seenggaknya yang paling memungkinkan untuk generating revenue lah gitu ya. Nah, hanya ya sepertiganya aja mungkin yang mulai mengarah ke orang tua sebagai satu stakeholder juga, dan mungkin bisa hitungan jari yang masih fokus ke guru nih. Makanya wah, nanti ini kita bicara soal smart classroom gitu kan, itu kan nggak cuma sekedar murid ya, nggak sekedar alat-alat yang ada. Nah, makanya ketika kita bicara soal smart classroom, bicara soal teknologi, ya ini sebenarnya memang ada step-stepnya gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan, oh kalian harus jago semua teknologi digital gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi concern dan yang perlu menjadi yang perlu kita perhatikan gitu ya, bahwa ketika kita bicara soal smart classroom, iya kita tidak hanya bicara soal infrastrukturnya saja. Dan prosesnya gimana nih? Kita udah punya proyektor, tapi terus gimana cara pakainya? Cara memaksimalkannya gimana? Cara kita mengintegrasikan dengan pembelajaran kita bagaimana? Kan akhirnya kembali lagi ke ininya, ke manusianya, gitu. Sebagai gurunya, sebagai murid-muridnya, bisa pakainya, bisa merasakan, kalau saya pakai bahasanya mahasiswa tadi, merasakan manfaatnya enggak nih? Ya, mau kita investasi sebesar apapun di infrastruktur, gitu ya. Tapi kalau prosesnya nggak efisien, efektif, dan manusia yang menjalankan itu nggak punya gut atau keinginan untuk terus bertumbuh ya akan susah gitu. Karena smart classroom nggak bicara soal ini doang teman-teman. Smart classroom ya ngomongin semuanya. Memang harus smart gitu ya. Ya semuanya yang smart. Ya jangan bicara ketika ada teknologi, oh aku harus pakai ya enggak gitu. Kita memang harus tahu dulu tujuannya gitu. Makanya ketika kita bicara soal integration di dalam teknologi khususnya di education gitu ya. Nah, ini ada beberapa framework yang mungkin kita bisa pakai gitu. Memang mau nggak mau, kalau ini framework yang dulu sempat dibuat ya untuk sebelum pandemi gitu ya. Nah, tapi karena ada pandemi ya mau nggak mau kita udah di sini lah. Kita udah di sini.
Tapi masalah adaptation, infusion, ataupun melakukan transformasi di bidang teknologi itu sendiri, itu tergantung manusianya. Tapi kan kalau sekarang mau nggak mau kita pakai, gitu ya. Tapi pakainya punya value added nggak? Nah, itu yang perlu menjadi di question ya, jadi refleksi untuk kita semua. Nah, makanya kalau bicara soal itu ya sebenarnya banyak ya. Ini sebagai sharing dan yang paling krusial. Kalau kita udah bicara soal smart classroom dan kita mau jalannya ke online learning, hal yang menjadi penting untuk kita miliki adalah digital literacy. Ya makanya kalau bicara soal smart classroom, bicara soal bagaimana teknologi mempermudah jarak jauh, itu kalau bagi saya lebih ke refleksi, gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin nanti kalau kita mau sharing gitu ya, bisa pas di panel aja langsung. Oke, siap Kak Hizkia. Thank you banget buat insight-nya Kak Hizkia. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk terus mengadopsi tadi ya, dan juga kita harus adaptasi juga nih ya sama perubahan yang ada.